Hi guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke teman-teman semua, selamat malam lagi. Dan di video kali ini ya kita bakal review-review Bitcoin dikit. Dan kita bakal bahas 3 koin yang ada event dari kemarin, hari ini, dan juga tanggal 17 nanti. Nah, aku dapat email dari CoinMarketCap dan sekaligus kita bahas dan kita lihat potensi kedepannya gimana. Karena banyak banget yang nanya kemarin ya, Bang, ini koin A ada event di beberapa minggu ini gitu kan, di beberapa tanggal sekian gitu. Kenapa harganya gitu-gitu aja? Bang, si MBL nggak ada event apa-apa, kenapa bisa terbang kayak gitu segala macam. Nah, kita bakal bahas yang ada eventnya ya. Kita ngelihat bukan dari segi apa ya, dari segi pom-pom, tapi dari segi fundamental, oke? Nah, jadi sebelumnya langsung aja kita bahas ke Bitcoin. Ya, tadi volumenya siang-siang udah mengecil dan akhirnya dia ngedam, guys. Dan di sini dia udah recovery. Nah, di sini bakal ada yang namanya, teman-teman bisa lihat, bullish divergence. Nah, ini bullish divergence ya, guys ya. Nah, ini ada bull div dan aku masih berekspek kalau stock hektiknya ini bakal crossing di area hijau dan aku bakal bisa masuk untuk ngelong atau scalping long ya. Nah, kalau untuk sekarang pattern kayak gini aku nggak bakal berani ngapa-ngapain ya. Mending kita tunggu, sabar gitu kan. Besok ini, sudah besok ini guys. Nah, bentar lagi nih. Jadi kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu nafsu mau ngapa-ngapain. Kita tunggu aja tanggal kebenaran dan tanggal arah market daripada itu. Ngomong-ngomong ini enak banget ya ngelihat tampilannya udah kayak adem-adem gimana gitu nih, ya kan? Pakai warna biru-biru gini, oke? Nah, jadi sesuatu yang aku mau bilang ya, jangan terkecoh sama token atau yang lagi pom-pom. Nih ada yang pom-pom tadi nih, apa ya? Contohnya itu Polka Starter ya. Pulse, kita lihat Pulse USDT ini pom-pom parah tadi sampai berapa ratus persen. Nah, teman-teman lihat sendiri lah ya. Nah, ya. Ini tadi kalau kita hitung itu sebesar 100% lebih ya. Sekarang makan apa tuh yang beli di pucuk? Ini, teman-teman lihat nih. Dari sini tadi nih pom-pomnya kan. Nah, sampai atas itu 100% lebih, guys. Berapa tuh? Nah, 157%. Nah, kalau dari atas teman-teman beli sampai sekarang harganya hampir ke $3 ya. Ini tuh hampir $3 tadi, ini 2,9 ya. Sekarang itu sudah 1,7, udah $1 hilang gitu. Ngapain sih ikut pom-pom gitu, ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat ini, wah ini kalau ada di feature udah pasti aku short ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini bearish divergence segede gaban gini. Waduh, ini gurih banget teman-teman. Ini di level berapa nih? Wow, 86 ya. Dan itu udah fix bakal gimana pun ceritanya itu bakal kapok, bakal turun. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri yang kayak gini yang perlu diwaspadai di market sekarang. Kenapa? Bitcoin nggak naik tapi altcoin ada yang dipom-pom-pom ya. Jadi kalau kita FOMO ikutan nih ya. Ini kan orang FOMO nih, orang bego nih yang beli-beli di atas ini. Udah tahu naik 100% lebih kok dibeli. Itu kan orang bego namanya. Kita lihat kalau orang bego beli pas di pucuk sampai sekarang kira-kira minus berapa tuh guys ya. Nah, kalau dia satu hari aja ya, dia beli di pucuk misalnya, dia satu hari aja minus 40%, bayangkan ya. Untuk apa sih ikut pom-pom gitu, udah terbang tinggi kok makin dibeli gitu, ya kan? Biar cukongnya itu yang enak katanya ya. Cukong kalau naik ya nggak mungkin dia sampai pucuk gini, nggak mungkin ya. Dia kalau naik itu nggak sampai setengah guys ya, dia naik itu 1/4. Misalnya ini kan ada, nah ini 1/4, 2/4, ini setengah lah di sini ya. 1/4 dia naik sampai 1/4 ini aja sampai sini, sisanya kita yang beli gitu. Sisanya paling ya dipancing-pancing dikit. Dia nggak bakal beli ketika udah pucuk. Dia tuh nunggu karena yang di sini ya dia kan beli di bawah ya kan. Nah, makin kuat sell pressure-nya atau tekanan penjualan di atas, makanya bisa candle-nya tuh kayak gini. Jadi dia tuh udah beli di bawah sekali, makanya sell pressure-nya bisa bentuk candle yang kayak gini gitu. Contohnya lagi nih ada apa lagi ya, ACH ya. Nah, teman-teman lihat nih ACH USDT. Nah, ini adalah salah satu koin favorit aku juga sebenarnya, tapi jadi tempat mainan dan pom-poman 1 jam deh. Nah, ini sering ya, ini kerap terjadi tapi nggak separah yang tadi memang. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ngeri-ngeri juga ini yang kayak gini-gini nih.
Ini berapa kali ngejarum ini teman-teman, lihat ya, candlenya yang ngejarum kayak gini, yang dipancing turun, dipancing hijau parah sampai atas sampai merah, dipancing sampai atas merah, dipancing sampai atas. Oh ini nggak terlalu ekstrim, yang ekstrim kan yang ini ya. Ini ekstrim banget teman-teman ya. Ini udah di bearish trend tapi dipaksa biar ngebul gitu. Jadi kan kayak ngaco gitu, indikator itu jadi barang ngaco gitu. Oke. Jadi sekali lagi aku cuma mau bilang hati-hati sama yang kayak gini-gini, karena di bearish share itu kerap terjadi yang kayak gini-gini. Dan salah satu cara menghindarinya adalah bodo aman sama yang kayak gini sambil nonton dan sambil mentertawakan siapa yang sangkut di pucuknya. Oke. Nah, apakah yang sangkut di pucuk ini udah kejemput? Ya kalau dia jual di sini aja udah belum kejemput, apalagi harganya sekarang udah di sini gitu. Oke. Jadi hati-hati teman-teman, jangan masuk di spot apalagi di tempat pom-pom kayak gini. Karena kalau misalnya di bearish share teman-teman kayak gini nggak bakal akan profit, tetap nggak bakal akan profit, itu udah dijamin. Kecuali teman-teman mainnya di bullish share, dia nge-wick kayak gini pasti kalau misalnya dia ke atas dia ngejar wicknya itu lagi gitu. Oke. Nah, jadi ini ada email dari CoinMarketCap tanggal 14 kemarin ya. Jadi ini yang pertama ada Atom atau Cosmos, di sini ada Theta Testnet ya. Jadi mereka meluncurkan testnet baru yaitu Theta Testnet namanya. Nah, kalau kita lihat ya, Atom. Ini kita nggak usah pakai chart dari CoinMarketCap, kita analisa sendiri aja. Nah, Atom sekarang itu udah di rank sekitar 20 kalau nggak salah, 20. Oke, 20 di CoinMarketCap dengan harganya sekarang yaitu sebesar 26 ya, $26. Nah, kalau kita lihat Atom ya, ini dulu sempat all time high parah, dan aku dulu sempat tradingnya ini ketika dia harganya tuh masih segini-segini juga, yaitu di bulan Januari ya. Di bulan Januari 2021 kita lihat dulu guys. Januari 2021 ya. Ini udah Desember ya. Pokoknya Januari 2021 deh itu ya. Waktu itu Atom ya biasa aja sebenarnya, nggak terlalu apa ya. Dia udah smart contract tapi belum terlalu se-booming atau separah yang wow sekarang. Mana nih? Januari 2021 ya. Nah, kira-kira di sini ya. Nah. Oke, salah ya. Di Maret maksudnya ya. Di Maret itu masih harga $20 di sini ya, harga 300.000. Kalau sekarang kan 26-an ya. Jadi udah lumayan jauh. Nah, jadi aku mainnya di area-area yang kayak gini karena sering-sering banget waktu itu parah naiknya. Dan kalau kita perhatikan ini cukup rally parah ya. Dia ada 3 kali rally cycle. Ini rally cycle yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang terakhir. Nah, kemudian di sini harusnya dia masuk ke fase distribution atau distribusi ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini yang dibilang value investing. Karena aku ingat pernah beli Atom di harga 100.000 itu 2020. Aku lupa bulan berapa, pokoknya aku beli Atom di 100.000 dan naik 5.000 aja tuh udah TP. Ya siapa menyangka sampai ke all time high segini gitu. Ya memang targetnya kalau next bull run, apalagi dia projectnya udah jalan segala macam dan udah banyak token-token yang masuk menggunakan blockchain si Atom ini, ya aku berani predik dia bisa tuh $70. $70, artinya 1 jutaan lah kalau dirupiahin gitu. Aku berani pasang target di situ untuk next bull run. Cuman sekarang ada event gitu yang biasanya kalau testnet, luncurin mainnet, luncurin apa, itu biasanya tuh dampaknya tuh ada signifikan gitu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan ini tuh tanggal 17 ya, bentar lagi, artinya ini 2 hari lagi. Dan kalau kita perhatikan itu nggak ada sama sekali pergerakan yang signifikan, ada atau gejolak-gejolak asmara price action itu nggak ada ya. Beda sama kalau biasanya di bull run. Kalau yang udah dari seminggu sebelumnya itu udah pasti lumayan naik, dan dekat-dekat hari H ini udah pasti ngedam gitu. Kalau itu yang biasanya terjadi di cycle atau di trend normal. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah merah semua ya. Tadi pagi masih hijau-hijau dikit biarpun 0,0, dan sekarang udah merah semua. Dan ya, apakah direkomendasi untuk beli? Saat ini udah tidak direkomendasikan untuk membeli, karena ya teman-teman bisa lihat sendiri ini udah nggak jelas banget gitu ya. Bukan nggak jelas tokennya, tapi nggak jelas tren daripada Bitcoinnya. Daripada sangkut mending kita biarin aja. Oke, yang kedua ada AGLD atau Elrond. Nah, ini adalah salah satu token favorit aku juga, dan aku membelinya itu waktu sebelum harga 500.000, dan waktu itu balapan sama BNB, dan ternyata dia menang ke 3 juta duluan gitu. Itu udah jauh banget dulu ya, di tahun 2021 juga. Dan kalau kita perhatikan AGLD ini adalah salah satu token yang luar biasa, agak sedikit beda dari blockchain yang lain. Nah, jadi di sini ya ada meta bonding snapshot ya. Official AGLD staking and LK Max meta bonding snapshot will begin. Jadi snapshot itu apa? Snapshot itu kita beli, kita ngehold si AGLD-nya ya, jadi nanti dapat token lain gitu. Kayak kemarin yang kalau kita ngehold SAM dapatnya simbol. Kalau kita hold XRP dapatnya token apa? Kalau kita ada hold Tron, hold yang TRC20 dapatnya
apa NFT dan segala macam gitu ya. Nah, jadi kayak gitu cycle daripada snapshot. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, ini supply-nya dikit banget teman-teman ya, cuman 23 juta max supply-nya. Kemudian di sini yang available, yang artinya total supply ya, ini bukan circulating ya, total supply-nya itu 22, jadi tinggal dikit lagi sebenarnya. Dan harganya kalau menurut aku ini udah oke banget untuk sebuah EGLD di harga sekitar 2 jutaan. Ini oke banget sesuai projectnya, kerjasama dengan Samsung dan hard wallet lainnya yang oke lah. Nah, tapi sekarang aku nggak pernah beli lagi si EGLD ini. Kenapa? Karena kalau menurut aku udah harganya tuh udah tinggi banget gitu ya. Nah, kalau kita lihat EGLD tuh rank berapa ya? Nah, EGLD itu di rank 35. Aku ingat banget waktu itu baru tembus ke 100 besar, itu udah hebat banget sebenarnya. Karena ini namanya Elrond E-Gold, ini jarang banget gitu terekspos gitu kan. Baru-baru 2021 yang dia wow parah gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga dari chartnya ya. Kita coba nih EGLD USDT. Nah, EGLD USDT guys. Nah, kalian bisa lihat nih ya, all time high-nya itu kurang lebih sama Bitcoin di 500. Bitcoin hampir 600 ya. Kalau ini tuh di gini, tapi dia ekstrim sih, jujur aja ini ekstrim parah. Karena waktu itu pom-pomnya ya gila juga gitu kan. Nah, kalian bisa lihat ini pom-pomnya 21 November sampai segini. Padahal aku mainnya dari harganya tuh di sini awal-awal Januari gitu kan, awal Januari, Februari tiba-tiba rally. Nah, sampai sini aja aku ngerasa udah ketinggian sampai $200 waktu itu. Ya, dan BNB waktu itu sejuta aja belum gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini harusnya ada support sih gitu. Nah, apakah EGLD ini ya cocok untuk direkomendasikan di masa yang mendatang? Ya, tentu aja, karena dia projectnya udah jalan, meskipun dia bukan salah satu tipe-tipe yang smart contract, tapi dia kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan besar kayak IBM, kayak Samsung, hard wallet segala macem ya. Mereka tuh udah udah verified gitu, blockchainnya itu udah dipakai gitu, meskipun hanya jadi sekedar hard wallet dan tokennya itu jumlah supply-nya dikit. Jadi itu yang menjadi dasar aku kalau di masa depan ini tuh bakal kepake dan harganya juga oke-oke aja gitu. Dah sekian, sekarang lagi di support, dan yang terakhir ini ya, ini tanggal 14, jadi ini kemarin ya, ini 15, ini hari ini ya, ini yang hari ini, dan ini yang tanggal 14 ini kemarin dan udah lewat. Ya, banyak yang bilang glitch scam bang, karena aku kemarin bikin video tentang hidden gems. Tapi it's okay, kalau menurut aku bisa aja suatu saat si glitch ini kembali. Kenapa? Yang pertama, dia udah blockchain sendiri geng ya, dia mainnet kemarin bulan Desember. Oke, dia mainnet bulan Desember 2021 dia mainnet, dan sebelum mainnet ya di bulan berapa ini, di bulan November ya, dia tuh rally parah gitu. Karena apa? Karena info ada mainnet, wajar kan. Kalau sekarang udah scam, iya jujur balik ke harga awal, balik ke settingan pabrik guys ya. Jadi kalau menurut aku ya, dia bakal fokus ke smart contract-nya, kan dia baru mainnet nih guys, jadi roadmap itu masih panjang. Jadi nggak ada salahnya kalau kita borong ketika dia scam kayak gini ya. Nanti aku bakal bikin setupnya lagi. Karena apa? Karena kalau token yang udah mainnet, udah mau smart contract, udah mau dipakai sebagai token utilitas, itu bakal price action-nya increasing time by time gitu. Ini ngomong-ngomong ini di KuCoin ya. Kalau aku kan kemarin di introduction bisa nggak sih dipilih? Oh, nggak bisa ya. Ini kemarin kenapa dihilangkan gitu kan. Dan sekarang ya, dari all time high dia udah jatuh sebesar $3 ya, sampai 0,3 itu kurang lebih berapa persen guys? Kalian bisa hitung sendiri, 90% ya. Nah, kita cek nih 90% nggak nih, ya kan? Pasti 90%. Nah, iya benar 90%an. Kalian bisa cek sendiri ya kan, udah minus sebesar 90% kalau beli di pucuk. Jadi misalnya 10 juta, udah sisa 1 juta aja tuh duit di wallet gitu kan. Cuman ya satu ya teman-teman, kalau aku sih masih trust sama dia ini jangka panjang gitu. Jadi nyicil aja sekarang. Kenapa? Ya satu teman-teman ya, smart contract, mainnet itu adalah token-token layer 1 yang mana ya, kalau kita perhatikan ya, semua token yang top di coin market cap ini, yang top 100 itu rata-rata tuh punya blockchain sendiri. Ya kita contoh ya, kalau nggak percaya nih, Ethereum, BNB, XRP, Luna, ADA, Solana. Ya ini kita nggak hitung ya si stablecoin AVAX, DOT, Doge. Nah kecuali Shiba Inu, ini baru token. Matic ya, kemudian Crow, Atom, LTC, NIR, Tron, Link. Nah kecuali Link lah, ERC20. Ini kecuali Uniswap lah, ERC20. Leo, kemudian ini ya ERC20 juga, Bitcoin Cash, Algo, XLM, mana ERC20 ini. Kemudian ini bukan, nah HBAR ya,
kemudian Ethereum Classic, EGLD ya, ICP, Monero ya. Wow, Monero udah jauh ya, udah nyusul di sini ya harganya. Wow, pantas dia lagi pom-pom nih guys, lebih mantap nih harganya. Kecuali Sand, Phil ini iya, Clay iya, Fed iya, Wafes juga iya, Phantom iya, Theta iya, XTZ iya, Rune iya, HNT iya, Zcash iya, IOTA iya, EOS iya. Nah ini enggak ya, ini C20. Kemudian Flow iya, Maker enggak, ini enggak, AAV enggak, Stacks iya, kemudian ICASH iya ya, kemudian One, kemudian KuCoin, KCS, HT, Neo, Kuan, Nexo nih enggak ERC20, kemudian CHZ, kemudian OKB, Kadena ya, rata-rata itu banyak ya. Bisa kita bilang 70% itu punya yang namanya blockchain sendiri gitu, oke? Nah, kira-kira gitu aja deh ya video kali ini. Jangan kepanjangan, jangan lupa juga untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.